Salam, selamat pagi, selamat ibadah kepada jemaat Tuhan yang bersama saya di dalam kebaktian online kita pada pagi ini, terutamanya kepada jemaat Tuhan di Embada Serian. Saya harap supaya kita bersama-sama diberkati Tuhan pada pagi ini. Demikian juga bagi semua rakan-rakan Facebook saya juga yang bersama saya pada pagi ini. Pada pagi ini saya mau membawa kita satu topik, yaitu apakah coronavirus dari Tuhan atau dari setan? Itu yang menjadi topik kita pada pagi ini. Apakah coronavirus dari Tuhan atau dari setan? Ya, itu menjadi topik kita pada pagi ini, saudara-saudara. Sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini, Tuhan, mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, sehingga kami dapat nikmati hidup pada hari ini, Tuhan, bukan karena siapa adanya kami, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata kami dapat hidup pada hari ini, dapat bernafas, dapat menikmati hidup pada hari yang baru ini. Oleh itu Tuhan, kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa seluruh keberadaan kami ke hadirat Tuhan. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami, Tuhanlah berkuasa terhadap hidup kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setia, atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang kami terima daripadamu, Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu, Tuhan. Pada pagi ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada pagi ini, supaya firman Tuhan yang kami sama-sama selidiki pada pagi ini, Tuhan, menjadi firman yang hidup dalam hidup kami, supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, supaya olehnya kami dikuatkan, kami bertumbuh, kami mengasihi Tuhan, kami menjadi anak Tuhan yang setia, Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya menjadi alat di tangan Tuhan, supaya kami diberkati Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara kepada kami lewat mulut lidah hamba-Mu ini. Hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan, tetapi Engkaulah yang akan kami muliakan pada pagi ini lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, segala gangguan daripada yang jahat Tuhan kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendirilah yang mengendalikan pemberitaan firman-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Apakah coronavirus dari Tuhan atau dari setan? Itu menjadi pokok topik kita pada pagi ini. Saudara-saudara, pertanyaan ini sering dipertanyakan oleh banyak orang. Ada orang yang mengatakan coronavirus ini datang dari Tuhan, tetapi ada pula yang mengatakan coronavirus ini datang dari setan. Jadi pertanyaannya dari mana? Jadi itu yang kita mau bahas pada pagi ini, saudara-saudara. Jadi oleh itu, saudara-saudara, mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi ini, supaya kita benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Apa yang sebenarnya di sebalik coronavirus ini. Jadi itu yang harus kita renungkan pada pagi ini Tuhan, saudara-saudara. Supaya iman kita jangan lemah, supaya iman kita jangan salah arah, melainkan fokus kepada Tuhan Yesus saja. Ya. Jadi yang pertama, apakah COVID-19 ini datang dari Tuhan? Jawabannya ialah tidak. COVID-19 bukan datang dari Tuhan. Jadi mari kita baca beberapa ayat ini. Kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas apa yang dikatakan firman Tuhan, apabila seseorang dicobai katanya, jangan menuduh Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan merasa bahwa pencobaan itu dari Tuhan. Bukan, kata firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai dengan yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Saudara-saudara, oleh itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, berbagai-bagai percobaan yang kita hadapi, berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, ada percobaan yang datangnya dari diri sendiri. Oleh karena pelanggaran dosa kita, maka akibat dosa itu, maka hidup kita menderita, maka ia menjadi ujian bagi hidup kita, menjadi percobaan bagi kita. Sebab ia bermula dari perbuatan kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Ada percobaan yang datang daripada keinginan daging kita. Ada percobaan yang datang daripada tindakan salah kita. Ada percobaan yang datang daripada kemahuan kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi ada percobaan yang datang dari iblis juga. Jadi berbagai-bagai percobaan yang kita hadapi, tetapi di dalam semuanya tidak ada yang datang dari Tuhan. Tidak ada yang disengajakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik dan Tuhan melindungi kita yang sebenarnya daripada segala malapetaka. Jadi Tuhan Allah yang baik tidak mungkin melakukan yang jahat terhadap umatnya. Jadi oleh itu saudara-saudara, bahwa percobaan-percobaan tidak datang dari Tuhan. Yang kedua, kalau COVID-19 ini tidak datang dari Tuhan, lalu datang dari mana? Jadi ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau COVID-19 ini tidak datang dari Tuhan, lalu datang dari mana? Itu yang kita mau renungkan, yang kita bahaskan pada pagi ini saudara-saudara. Oleh itu, mari kita melihat dari mari kita belajar dari kisah Ayub. Mari kita belajar dari kisah Ayub. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayub? Mari kita melihat Ayub pasal 1 ayat 1 terlebih dahulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Tidak ada orang seperti Ayub di sebelah timur. Jadi dialah seorang laki-laki yang sangat terkaya. Dan dia mempunyai 10 anak. 7 lelaki dan 3 perempuan. Tetapi apa yang kita lihat kisah Ayub seterusnya adalah di mana iblis datang kepada Tuhan Allah dan mengatakan kepadanya, kalau engkau menghulurkan tanganmu sudah tentu Ayub akan menyangkal engkau, katanya, kata iblis. Sebab Ayub, Tuhan Allah sendiri memuji Ayub. Dia memuji kesalehan Ayub. Dia memuji Ayub seorang yang saleh, seorang yang tekun, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang kita lihat agedan yang seterusnya, di mana iblis datang di hadapan Tuhan, mengatakan jika engkau hulurkan tanganmu, pasti dia akan menyangkal engkau, pasti dia akan menyalahkan engkau, kata iblis. Tetapi apa yang mengherankan kita adalah, mari kita lihat Ayub 1 ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan dengan iblis? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala kepunyaannya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau menghulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita lihat di sini saudara-saudara, Tuhan Allah sendiri yang memuji Ayub atas kesalehannya, atas kejujurannya, di atas hidupnya yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan Tuhan memuji dia. Tetapi sekarang kita lihat dia izinkan iblis menguji Ayub. Sungguh heran, mengapa Tuhan mengizinkan seorang yang dipujinya sendiri, seorang yang jujur, seorang yang saleh, tetapi diizinkan Tuhan untuk diuji oleh iblis. Jadi oleh itu, nah, kata Tuhan Allah,
Segala kepunyaannya adalah dalam kuasamu. Jadi dia menyerahkan segala kekuasaan, segala kepunyaan Ayub, kekayaan Ayub, istri, anak Ayub, dan sebagainya. Tuhan Allah serahkan kepada iblis. Dan akhirnya iblis mendatangkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri Ayub. Segala harta kekayaannya dirampas, dirompak oleh orang-orang asing. Sehingga kekayaan Ayub habis dalam satu hari saja. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah menguji Ayub. Jadi pertanyaannya ialah, apa alasan Tuhan mengizinkan iblis menguji kesalehan dan kejujuran Ayub untuk Ayub? Jadi tujuannya ialah untuk memurnikan iman Ayub. Apakah benar dia sungguh-sungguh percaya Tuhan atau tidak? Apakah dia jujur? Nah sekarang apa adanya, dengan adanya ujian, maka itulah yang kita lihat pada Ayub. Jadi kita lihat Ayub, dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan semua anaknya, malah hidupnya sendiri. Iblis menimpakan borok-borok di seluruh tubuh Ayub, dari batu kepala sampai kepada ujung jarinya. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat betapa menderitanya Ayub. Tetapi kita lihat Ayub mengatakan, terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ayub. Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan lidahnya. Nah kita lihat lagi Ayub pasal 23 ayat 10. Begini bunyi kata Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Jadi Ayub sadar bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seandainya ia menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Memang benar, Ayub pun sudah timbul seperti emas. Dia benar-benar murni imannya. Jadi inilah tujuan Tuhan sebenarnya untuk menguji iman Ayub, sehingga Ayub menjadi semakin sempurna di mata Tuhan. Saudara-saudara, lalu kita kembali lagi kepada yang seterusnya. Coronavirus datang dari iblis dan diizinkan Tuhan. Coronavirus datang dari iblis dan diizinkan Tuhan. Seperti mana Tuhan mengizinkan untuk menguji iman Ayub. Ya, kita lihat bahwa Tuhan juga mengizinkan coronavirus yang sedang melanda dunia ini. Saudara-saudara, jadi terlalu banyak persoalan, pertanyaan jadi yang kita hadapi ketika kita menghadapi dunia, menghadapi coronavirus ini. Mengapa sampai begitu rupa manusia banyak yang mati? Bagaimana Tuhan izinkan ini? Apakah ini dari Tuhan? Mengapa harus begini? Jadi banyak persoalan, pertanyaan dalam hati setiap manusia. Lalu kita lihat bahwa coronavirus datang dari iblis dan diizinkan Tuhan. Pertanyaannya lagi, apa alasan Tuhan untuk mengizinkan coronavirus ini datang ke dunia ini? Apa alasan Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkannya? Jadi itu menjadi pertanyaan. Lalu mari kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 35. Mari kita merenungkan ayat ini. Sebab aku, kata Tuhan Yesus, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ibunya, dari ayahnya, anak perempuan dari ibu mertuanya, menantu perempuannya dari mertuanya. Apa rahasia di sebalik ucapan Yesus ini? Mengapa Yesus mengatakan dia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya? Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia akan memisahkan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya? Apa sebenarnya rahasia di sebalik yang Yesus katakan di sini? Ya, saudara-saudara, mari kita melihat kehidupan kita di dunia ini. Di dalam sebuah keluarga, kita lihat di mana ketika seorang percaya Yesus, ketika seorang yang menerima Yesus dalam hidupnya, maka orang itu ditolak oleh keluarganya. Maka orang itu diusir oleh keluarganya.
oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ini banyak terjadi di dunia sekarang ini, bahwa banyak orang yang menolak anaknya sendiri karena dia percaya kepada Yesus. Banyak orang yang menolak anak perempuannya, anak menantunya, sebab mereka semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, di dalam keluarga pada hari ini, saudara-saudara, banyak di dalam anggota keluarga kita hari ini, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Masing-masing mengikut kemahuannya sendiri. Masing-masing menurut penyembahannya sendiri, pilihannya sendiri. Maka dalam arti kata lain bahwa Yesus sedang memisahkan orang. Memisahkan orang dalam arti kata bahwa kita dipisahkan karena kita memiliki kepercayaan yang berbeda. Itulah sebabnya banyak orang ditolak, anaknya yang ditolak dari keluarganya karena dia percaya pada Yesus. Banyak orang ditolak karena imannya pada Yesus. Ini terjadi pada hari ini. Jadi itulah yang maksudnya di sebalik ucapan Yesus di sini, saudara-saudara. Kalau begitu, menjadi pertanyaan. Kalau begitu, apa kaitannya dengan coronavirus? Apa kaitannya dengan coronavirus? Jadi saudara-saudara, Tuhan izinkan coronavirus ini datang ke dunia ini untuk memisahkan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya. Dan memisahkan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan daripada orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, kita lihat di dunia hari ini, di saat-saat coronavirus ini melanda dunia, di mana jutaan orang datang kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa tidak ada jalan penyelamatan, bahwa mereka sadar bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan mereka, kecuali hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya melalui coronavirus ini yang melanda dunia ini, maka itu banyak orang yang memanggil nama Tuhan, banyak orang yang mencari Tuhan. Maka itulah sebabnya Tuhan mengizinkan corona ini datang, supaya manusia di muka bumi ini belajar untuk berseru memanggil nama Tuhan yang benar, yang hidup. Tetapi dalam waktu yang sama dengan juga banyak orang-orang di dunia ini ambil lewat dan tidak peduli, tidak kisah. Tetapi itulah yang maksudnya bahwa Tuhan sedang memisahkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Oleh karena percobaan yang sedang dilanda dunia ketika ini. Saudara-saudara, orang Kristen yang dahulunya adalah Kristen som puku, ketika datangnya coronavirus ini, orang Kristen ini menjadi orang Kristen yang lebih giat, orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Jadi inilah sebabnya Tuhan mengizinkan coronavirus ini datang, supaya kita Tuhan dapat memisahkan kita. Siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan siapa yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan akan dipisahkan. Melalui coronavirus, Tuhan melakukan rencana yang terbaik untuk memisahkan yang percaya dan yang tidak percaya, dan yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Maka terjadi apa yang kita lihat di dalam keadaan dunia sekarang ini, di mana seluruh dunia dilanda oleh coronavirus ini, terutamanya di negara kita juga dilanda oleh coronavirus ini. Kita lihat juga bahwa banyak orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi masih juga yang sepertinya tidak ada apa-apa bagi dia. Sepertinya dia tidak mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi inilah alasan Tuhan mengapa dia izinkan coronavirus ini datang ke dunia ini, untuk memisahkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7:14. 2 Tawarik pasal 7:14 yang berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa coronavirus ini adalah satu alat Tuhan untuk menyadarkan umat Tuhan, yaitu supaya kita memanggil nama Tuhan, supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan mencari wajahnya, lalu berbalik daripada kejahatan, dari jalan-jalan kita yang jahat.
Jadi saudara-saudara, mari kita pada hari ini, mari kita melihat coronavirus ini secara positif. Jadi kita melihat COVID-19 ini secara positif. Sebab kenapa? Sebab dengan adanya COVID-19 ini yang membuat kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, yang membuat kita semakin bersungguh-sungguh lagi berdoa, yang membuat kita semakin lagi mencari wajah Tuhan, sehingga kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan sungguh-sungguh meninggalkan jalan kita yang jahat, supaya Tuhan mendengar doa kita di sorga. Maka aku akan mendengarkan mendengarkan dari sorga, kata Tuhan, dan memulihkan negeri mereka. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen di Malaysia ini dengan berluntut di kaki Tuhan, dengan menangis di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, janji Tuhan ini pasti akan digenapi. Maka Tuhan pasti akan memulihkan negeri kita. Katakan amin. Oleh itu saudara-saudara, syaratnya adalah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Dan berbalik, tinggalkan jalan hidup lama kita. Tinggalkan kejahatan kita. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Dan akan memulihkan negeri kita Sarawak ini. Memulihkan negara kita Malaysia ini. Saudara-saudara, maka itulah tujuan Tuhan untuk izinkan coronavirus ini ada di dunia ini. Kita lihat lagi 1 Petrus pasal 2 1 Petrus pasal 5 ayat 5 hingga 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, di sini kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Petrus di sini, yaitu bahwa orang Kristen, orang yang percaya yang sungguh-sungguh, katanya bahwa kamu yang dipeliharakan dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi orang yang berseru memanggil nama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menangis di kaki Tuhan, kata firman Tuhan, Dia akan memelihara kita dengan kekuatan Allah karena iman kita kepada Dia. Jadi, oleh itu kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, kalau kita dilindungi oleh Tuhan, mari kita datang merendahkan diri kita di hadapannya. Mari kita tunduk kepadanya. Mari kita menangis di kakinya. Mari kita bersungguh-sungguh supaya tangan Tuhan yang kuat menjaga, melindungi kita, memelihara kita daripada yang jahat. Nah, disebutkan juga seterusnya dalam ayat ini tadi mengatakan, bergembiralah hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus seketika berduka cita berbagai-bagai pencobaan. Jadi katanya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita hanya mengalami percobaan hanya seketika saja. Hanya sementara saja, hanya sebentar saja. Tetapi sebaliknya kita harus bersuka cita. Karena Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Maka itu sebabnya kita bersyukur kepada Dia. Itu sebabnya kita memuji Dia, menyembah Dia. Sebab Dia pasti akan menjaga dan melindungi kita. Maka walaupun kita mengalami penderitaan seketika saja, berbagai-bagai percobaan di dunia ini. Jadi katanya lagi dalam ayat ini seterusnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu,
Jadi semua ujian, semua percobaan, semua yang kita hadapi di dunia ini, baik coronavirus ini sekalipun, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Memang kita sudah beriman pada Tuhan. Memang betul. Semua orang Kristen memang beriman kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus memang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau memurnikan iman kita. Tuhan mau memurnikan kepercayaan kita. Tuhan mau memurnikan iman kita kepadanya. Maka itu datang percobaan, datang segala macam ujian. Termasuklah coronavirus yang kita hadapi sekarang ini. Apakah iman kita dimurnikan dengan adanya coronavirus ini atau tidak? Apakah kita masih biasa-biasa saja? Apakah kita tetap dalam keadaan seperti yang dulu? Apakah kita tetap dalam keadaan bagaimanapun? Itu tergantung kepada kita sendiri. Tetapi maksud Tuhan adalah untuk memurnikan iman kita. Itu tujuannya Tuhan mengizinkannya. Oleh itu saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Dia. Tuhan mau supaya kita kuat, supaya kita tetap bersemangat di dalam Dia. Ya saudara-saudara, kita baca juga dalam ayat Yakobus pasal 2 ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan oleh Yakobus di sini, saudara-saudara, yaitu saudara-saudara, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Kita anggap percobaan itu sebagai kebahagiaan. Saudara-saudara, apa yang kita lihat coronavirus ini, kita melihatnya secara positif. Positif karena kita tahu dengan adanya coronavirus ini jadi menjadi ujian terhadap iman kita semua. Maka ujian itulah yang menghasilkan ketekunan, yang membuat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi ketekunan itulah yang dan membiarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itulah yang membawa kita kepada kematangan rohani. Jadi itulah semuanya kita lihat bahwa Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang percobaan yang kita hadapi, dengan maksud adalah untuk kebaikan kita sendiri, yaitu untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita lihat COVID ini. Kita lihatnya dengan secara positif, jangan melihatnya secara dengan negatif. Kita melihatnya, oh Tuhan, terima kasih karena Engkau menghadirkan COVID ini. Melalui COVID ini, aku belajar mencari Engkau. Aku belajar merendahkan diri. Aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang seharusnya yang kita buat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah pada hari ini kita belajar. Pada hari ini apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan telah mengajar kita supaya kita semakin teguh, semakin kuat, semakin kuat di dalam iman, berdiri teguh dalam percobaan. Apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk kita untuk bertahan dalam percobaan-percobaan apapun yang melanda kita. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk diseksa pada hari penghakiman. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan ayat ini, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Artinya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang ini berusaha untuk menjaga kekudusan hidupnya. Orang ini hanya bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, dia mengutamakan Tuhan. Jadi itu sebabnya
Tuhan menyelamatkan, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidup benar. Jadi oleh itu saudara-saudara, kalau kita mau hidup kita diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mengubah cara pikir kita. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan berpikir Anda sudah orang Kristen, bukan. Jangan berpikir Anda sudah percaya Tuhan. Jangan kita pikir hanya sekadar percaya Tuhan, hanya menjadi orang Kristen. Tetapi berubahlah secara kita berpikir. Marilah kita sungguh-sungguh menaati Dia. Marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Marilah kita sungguh-sungguh mencari wajahnya. Marilah kita sungguh-sungguh tunduk kepadanya. Marilah kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapannya. Marilah kita menjalin hubungan yang intim bersama Tuhan. Marilah kita hidup kita kudus di depan Tuhan. Ini yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi saudara-saudara, marilah kita merenungkan semua ini. Jangan kita berpikir bahwa saya sudah lama jadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang percaya. Saudara-saudara, ini bukan Kristen kita tidak dapat menjaminkan kita, saudara. Kristen kita tidak dapat menjamin kita masuk surga. Agama tidak dapat menjaminkan kita masuk surga. Tetapi hanya yang menjaminkan kita masuk surga, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Maka itu sekalipun ada halangan, ada percobaan, ada coronavirus. Namun jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga, melindungi kita. Sekalipun kita mati karena COVID, pasti kita akan diselamatkan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita, roh kita. Maka itu saudara-saudara, mari kita melihatnya secara positif. Mari kita melihatnya secara iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pasti kita akan mengalami perubahan di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita seluruh hidup kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang telah kita belajar pada pagi ini, di mana kita kembali kepada topik tadi, yaitu apakah coronavirus datang dari Tuhan atau dari setan. Tetapi kita sudah belajar bahwa coronavirus bukanlah datang dari Tuhan, tetapi dari setan, diizinkan Tuhan. Dengan maksud apa? Yaitu maksud supaya iman kita semakin murni, supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, sebagai manusia, sebagai orang, kita sebagai masih menumpang di dunia ini, doa kita supaya coronavirus ini dijauhkan. Supaya doa kita, supaya coronavirus ini dihilangkan, dimusnahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tetapi jauh lebih penting lagi, jauh lebih bermakna lagi, jika hidupmu mengalami lawatan Tuhan, dan engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan engkau belajar mengasihi Tuhan, dan engkau belajar takut akan Tuhan, dan engkau meninggalkan hidup lamamu, yang itu yang jauh lebih penting daripada COVID ini diusir, ditiadakan. Jadi saudara-saudara, marilah kita pada hari ini mengalami satu perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Marilah kita belajar mengasihi Tuhan. Marilah kita belajar untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah iman kita berpaut kepada Tuhan. Sekalipun kita mati, namun kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, marilah pada hari ini kita sudah belajar apakah coronavirus ini datang dari Tuhan atau dari setan. Semua sudah terjawab, saudara-saudara. Saya harap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini diberkati Tuhan. Dan janganlah mulai takut lagi, tetapi mulailah buat langkah yang baru. Mulailah memberi masa Anda untuk Tuhan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan. Marilah kita takut akan Tuhan. Supaya kita dipermuliakan. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang sempurna. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Inilah sedikit renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi ini Tuhan mengenai coronavirus,
Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kuatkanlah, teguhkanlah iman kami, karena kami tahu di sebalik penyakit ini Tuhan sedang membentuk kami sehingga kami menjadi manusia yang baru. Sehingga kami menjadi manusia yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.